Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kesaksian yang diunggah oleh Mu'alaf Center Hagia Sophia, yaitu ada Ibu Naning di situ beserta dengan suaminya, di mana menyaksikan bagaimana pengalaman dia untuk keluar dari agama Kristen dan mengikut agama yang baru, yaitu agama Islam. Yang bagi saya ini merupakan pembohongan publik oleh channel Mu'alaf Center Hagia Sophia ini. Mengapa saya mengatakan bahwa ini pembohongan publik? Mari kita simak video ini sebelum pembahasan lebih lanjut. Mari kita perhatikan video ini, kesaksian dari Ibu Naning dan suaminya. Saya masuk Islam itu justru karena saya diajak teman saya ke gereja. Saya tidak pernah ke gereja itu. Jadi saya ke gereja Pentakosta, diajak teman saya memang dari gereja itu untuk ada ceramah agama. Nah, ceramahnya dari Belanda, waktu itu saya lupa namanya. Jadi dari situ saya mendengar ceramah itu bahwa setelah Isa itu akan lahir seorang nabi yang namanya Ahmad. Word Ahmad in original text of the Bible. Ada nama Ahmad di dalam Bible. Nah dari situ itu dalam hati saya, kalau setelah Isa ada nabi lagi, berarti Isa ini bukan nabi yang terakhir. Itu dijelaskan dengan jelas, nabi pertama, dua, tiga, runtutannya yang ada di Alkitab itu sama persis waktu saya pelajari itu. Jadi disampaikan itu, saya mencari itu. Jadi malah ini tidak tahu, sudah jauh hari setelah saya masuk Islam baru. Iya, dalam videonya jelas apa yang dikatakan oleh Ibu Naning ini, bahwa dia mendengar dari perkataan seorang pendeta. Katanya, saya tidak tahu dengan jelas, pendetanya katanya dari Belanda, entah itu siapa yang berbicara apa yang dikatakan oleh Ibu Naning ini. Di mana seorang pendeta ini berbicara bahwa ada seorang nabi akan lahir setelah Isa dan namanya Ahmad, katanya. Beliau mengatakan demikian. Nah, sebenarnya Ibu Naning ini mendengar perkataan dari seorang pendeta yang tidak tahu di mana alamat Alkitabnya. Nah, setelah demikian, maka dari situ channel Mu'alaf Center Hagia Sophia ini menunjukkan ayat Alkitabnya. Nah, ini merupakan bagi saya sesuatu pembohongan publik, di mana seorang Ibu Naning itu mengakui bahwa tidak tahu di mana alamat ayat Alkitabnya, hanya mendengar perkataan dari pendeta. Dan Mu'alaf Center Hagia Sophia ini memberikan ayat yang bagi saya itu sebenarnya dalam bahasa Ibraninya bukan Ahmad. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu bagian ini. Yang namanya Ahmad. Word Ahmad in original text of the Bible. Ada nama Ahmad di dalam Bible. Nah, itu yang pertama. Mari kita selanjutnya kita bahas
Sebenarnya kata apa sih yang ada di dalam Yesaya 42 ayat yang pertama ini? Saya akan bacakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Alkitab mencatat, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ini ayat yang dalam bahasa Ibraninya ada nama Ahmad di situ dan katanya itu adalah Muhammad. Mari kita perhatikan di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Nah, perhatikan di situ ada kata hen abdi etmak. Nah, ini kata etmak ini katanya Ahmad. Dari mana kok bisa berubah Ahmad ya? Padahal di situ kalau kita memperhatikan literasinya atau huruf Ibraninya ada alef, ada tau, ada mem, ada kaf final di situ. Nah, kalau kita perhatikan transliterasi yaitu kalau alef yaitu A, kalau tau di situ berarti T. Berarti di mana kata hanya ya? Saya tidak menemukan di sini. Nah, kalau kita perhatikan jelas ya ini bahwa etmak di sini di dalam bahasa Inggrisnya itu artinya whom I uphold. Ya, di sini ini kata kerja imperfect. Nah, yang saya mengerti bahwa dalam bahasa Ibrani itu kalau menunjukkan kepada nama seseorang itu tidak pernah memakai kata kerja. Nah, ini adalah kekeliruan yang hakiki. Ini ada kekeliruan fatal di sini. Coba kita perhatikan kata etmak di sini itu kata dasarnya berasal dari kata tamak. Itu juga kata kerja yang artinya to grasp, support, attain. Itu yang artinya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi jelas ya dari sini aja ini adalah udah bagi saya merupakan pembohongan publik karena menunjukkan sesuatu yang tidak benar dalam ajaran Alkitab. Ya, ini adalah kekeliruan menurut saya karena tidak sesuai dengan apa yang diucapkan atau yang diunggah oleh Mu'alaf Center Hagia Sophia ini. Dan pertanyaan saya, kenapa sih kok memaksakan nabi saudara, nabi Anda itu harus ada dalam Alkitab? Kok ngemis-ngemis harus ada di dalam Alkitab nama nabi saudara? Nah, itu pertanyaan yang perlu dijawab ya bagi netizen. Kira-kira kenapa sih? Apa alasannya kok nabi Anda itu kok ingin sekali masuk di dalam Alkitab atau di dalam Bible? Nah, lalu berikutnya, mengapa saya katakan ini adalah pembohongan publik? Ibu Naning sendiri menyatakan bahwa dia tidak tahu, dia masih mencari itu ayat ada di mana yang dikatakan oleh pendeta itu tadi. Sebelum kita jauh membahas ini, mari kita saksikan video pernyataan dari Ibu Naning ini. Mari kita simak video ini. Benarkah ini? Oh iya. Dijawab iya sama. Di mana? Di Perjanjian Lama. Nah, Alkitab itu kan ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu ada di sini. Saya baca Alkitab saya waktu itu ada. Sekarang saya cari Alkitabnya itu di mana. Waktu saya pindah rumah itu di mana? Karena saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa keyakinan saya ini ada dasarnya gitu. Ya, jadi jelas ya guys, kalau kita perhatikan di situ sebenarnya Ibu Naning sendiri tidak tahu ayat Alkitabnya itu ada di mana. Nah, ada sebuah kekeliruan lagi sebenarnya dari Ibu Naning sendiri. Seharusnya kalau dia tidak mengerti, tanyalah kepada sumber yang benar. Bukan dia tidak mengerti Alkitab, habis itu tanyanya kepada teman muslimnya. Wah, bagaimana dapat menjelaskan apa yang tidak diimani? Tentunya pasti kesalahan besar. Mari kita simak dulu pernyataan dari Ibu Naning yang menyatakan bahwa beliau ini ketika mendengar itu dia menanyakan kepada teman muslim, bukan kepada pendeta, bukan kepada orang yang mengerti Alkitab. Mari kita perhatikan. Waktu itu saya kan ke gereja itu kalau dulu itu pada waktu kegiatan pembelajaran agama Islam, anak-anak yang beragama Kristen otomatis keluar, tidak mengikuti. Jadi pada jam itu
waktu saya mengikuti, saya kembali lagi ke sekolah, saya tanya ke teman saya, nabimu siapa? Nabimu siapa? Banyak teman, tidak hanya satu teman saya tanya. Terus dijawab teman saya, nabiku Muhammad. Muhammad itu siapa? Saya, apa ndak keliru namanya Ahmad, saya tanya gitu. Teman saya, kebetulan teman saya itu memahami, akhirnya saya malah diberi cerita bahwa Ahmad itu Nabi Muhammad, pada waktu lahir ada namanya Ahmad dan sebagainya. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Ibu Naning, bahwa beliau bertanya kepada teman yang muslim. Jadi jangan kita sebagai orang Kristen yang tidak paham Alkitab, jangan tanya kepada orang sebelah bagaimana dapat menjelaskan dengan benar. Jadi teman-teman netizen yang beragama Kristen, mari kita belajar. Ketika kita tidak mengerti Alkitab, tanyalah kepada pendeta, tanyalah kepada guru Injil, tanyalah kepada orang-orang yang paham atau yang menguasai Alkitab supaya iman kita bertumbuh. Jangan kepada orang yang tidak tepat, maka akan tersesat seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Naning ini. Ya, kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.